Waduh, 37 ya. Masih kurang banyak nih. Ayo, kelas mana nih yang belum banyak bergabung nih? Coba dicek PJ kelasnya, teman-teman sekelasnya. Salam. Hai.
Baik, teman-teman. Sudah ada 56 yang bergabung di Zoom. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Tolong dibuka dong kameranya supaya kita bisa lihat. Kelas ini karena gabungan totalnya berapa ya Mir ya? 89 ya? 89. Banyak benar. 59 ya. Iya, 59 berarti ya. Ini kalian 59 gabungan berdua kelas. Yang angkatan 2023, 59, 50 satu kelas. Kelas 1 PB1 50, 1 PB2 itu 46 mahasiswa. Wah, bayangkanlah bagaimana kalau kita harus mengajar luring ke mahasiswa 50. Gedung M aja 20, kalian 25, 29 aja udah sesak ya satu kelas. Apa kabar ini satu kelas 50 orang? Tidak bisa di gedung M ya. Ditambah sekarang fakultas sulit mencari ruangan kelas. Mantap. Oke, sudah ramai nih yang membuka kamera. Wah, tapi masih lebih ramai yang tutup kamera. Oke, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-6 ya? Iya, Ibu kenal. Wah, udah pertemuan ke-6 berarti kita sudah 2 bulan lebih ya di semester ini. Berarti 2 pertemuan lagi, satu pertemuan lagi kita sudah mau UTS ya. Bukan hanya mata kuliah ini, tapi hampir semua mata kuliah ya. Silakan bersiap-siap untuk UTS. Ingat-ingat tugas-tugasnya kalau ada yang belum dikerjakan, diselesaikan segera ya. Sebelum UTS, jangan sampai penilaian oleh dosen-dosen dilaksanakan pada saat UTS. Tapi tugasnya ada yang ketinggalan satu. Aduh, bahaya ya. Nanti nilainya ada pengaruh nilai akhir ya. Baiklah, hari ini kita lanjutkan presentasi kelompok berapa ya? 9 10 ya? Iya, Ibu 910. Oke, 9 10. Siapa saja anggotanya kelompok 9? Ada saya, ada Maulidia, Amir, sama Sania, Ibu. Amir, Maulidia, sama Sania. Oke, sudah lengkap ya. Saya bisa lihat Sania, Maulidia, dan Amir. Oke, kelompok 10. Ada saya sama Muhammad, Bu. Mutia dan Muhammad. Muhammad mana Muhammad? Hadir? Ada Muhammad? Halo Muhammad. Ibu. Muhammadku, Muhammad mana? Muhammad. Ya, Bu. Oh, ada Muhammad. Oke. Baiklah, kalau begitu seperti biasa kita mulai dengan presentasi kelompok 8, kelompok 9 terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 10. Ada yang bantu share screen atau dari kelompok? Oh, ada Amir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Andri, Bu Esi, dan Ibu Ayu, dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 pada mata kuliah ini. Di kesempatan kali ini, kita kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi dari yang beranggotakan. Boleh Selindia selanjutnya. Ada Amir, Amir Kusumawardana, Maulidia Novia Syarani, dan Sania Hamidah Bahar. Dengan submateri, yang pertama pengertian Z-score, yang kedua contoh Z-score, yang ketiga cara menghitung Z-score. Selindia selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Z-score. Dalam statistika, angka baku atau
atau nilai standar dilambangkan dengan z-score, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi. Nilai standar atau z-score adalah ukuran statistik yang menunjukkan penyimpangan suatu data dari rata-rata dalam suatu standar deviasinya. Nah, angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antar selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Jadi z-score atau disebut sebagai standar score adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh suatu data dari rata-rata dalam satuan standar deviation atau simpangan baku. Kemudian kegunaan angka baku yaitu agar kita mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Di mana semakin besar suatu angka baku, akan semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Jadi, z-score yang dihasilkan menunjukkan seberapa standar deviasi data di atas atau di bawah rata-rata. Jika z-score positif, berarti titik data tersebut berada di atas rata-rata. Dan z-score negatif, berarti data tersebut berada di bawah rata-rata. Sementara itu, jika z-score adalah 0, berarti titik data sama dengan rata-rata. Boleh salin dia selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cara menghitung z-score akan dipaparkan oleh Amir. Silakan Amir. Oke, terima kasih Maulidi atas kesempatannya. Baik, di sini ada rumus cara menghitung z-score sendiri, yaitu z sama dengan x dikurang mu dibagi sigma. Nah, sebagai keterangannya adalah z itu adalah nilai z-score-nya itu sendiri. X adalah nilai data yang akan dihitung. Mu adalah rata-rata dari dataset atau min. Sigma adalah standar deviasi dari dataset. Kalau kita sebutnya kemarin tuh simpangan baku, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kalau dari data tunggal ya teman-teman, hitung rata-rata itu sangat mudah ya. Tinggal kita ditambahin aja semuanya, habis itu dibagi jumlah data. Tapi kalau di data kelompok, kita mencari data tengahnya dulu dari setiap kelas. Habis itu dibagi data yang paling ditambah sama data yang paling tinggi dibagi dua. Habis itu dikali sama frekuensinya. Baru hasil dari semua kelas perhitungan tadi ditambah terus dibagi jumlah data itu untuk data kelompok. Terus hitungan dari kita menghitung dari simpangan baku, yaitu dengan cara yang kemarin teman-teman. eh dari rata-rata kemarin kita mengkali sama frekuensi eh, kelas tersebut. Habis itu ditambah semua dan dibagi 100. Nah, di sini ada cara contohnya teman-teman. Kita menggunakan data yang kemarin. Kemarin di data tunggal dari kelompok 8 itu rata-ratanya ada nilai 164. Simpangan bakunya 9,3675. Nah, cara menghitung z-score-nya yaitu adalah kita ngambil salah satu data dari kelompok 8 kemarin yaitu 154 dikurang 164 yaitu rata-rata data tunggalnya. Habis itu dibagi 9,3675. Hasilnya 154 dikurang 164 yaitu minus 10 dibagi 9,3675 sama dengan minus 1.675. Itu untuk cara menghitung z-score di data tunggal. Nah, di data kelompok saya menggunakan hasil yang kemarin, data kelompok dari kelompok 8, yaitu nilai rata-rata dari data kelompok yang dihitung kelompok 8 kemarin adalah 77.
Simpangan bakunya itu akar 46. Saya jadi bilangan baku yaitu 6,782. Nah, cara menghitung Z-score-nya sama yang kayak tadi ya teman-teman. 80, ini saya ngambil 80 karena nilai tengah dari data kelasnya teman-teman. Terus dikurang 77 dari rata-ratanya dibagi 6,782. 80 dikurang 77 adalah 3. 3 dibagi 6,782 hasilnya adalah 0,442 teman-teman. Mungkin itu saja untuk cara menghitung just score. Mungkin untuk contoh lain akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Maulidia. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh dan akan dijelaskan oleh Sania. Dipersilakan untuk Sania. Terima kasih atas kesempatannya, Maulidia. Saya Sania akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang contoh Z-score. Jadi di sini ada nilai matematika 40 siswa rata-ratanya 68 dan simpangan bakunya yaitu 10. Nilai fisika ke-40 siswa rata-ratanya 75 dan simpangan bakunya yaitu 15. Surya mendapat nilai matematika 80 dan nilai fisika 85. Dalam mata pelajaran apa Surya mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari 40 siswa? Jadi jawabannya nilai standar matematika ZM sama dengan, jadi kan yang tadi Surya mendapat nilai matematika 80. 80 dikurang 68 dari nilai matematika 40 siswa rata-rata. Dibagi 10, 10-nya itu dari simpangan baku sama dengan 80 kurang 68 sama dengan 12. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Nilai standar fisikanya ZF sama dengan 85. 85 itu nilai fisikanya 85 dikurang 75 nilai fisika ke-40 siswa rata-rata dibagi 15. 85 kurang 75 sama dengan 10. 10 dibagi 15 sama dengan 0,66 dibulatkan menjadi 0,67. Maka kedudukan Surya lebih tinggi dalam matematika dibandingkan dengan fisika karena matematikanya itu 1,2 sedangkan nilai standar fisikanya 0,67. Boleh selanjutnya. Di sini terdapat latihan soal yaitu dari pengumpulan data, nilai statistika dari dua kelas diperoleh data sebagai berikut. A dan B sekelas, kelas 10, memperoleh nilai statistika 64 dan 43. Di kelas 10, rata-ratanya adalah 57, dan simpangan baku 14. Di kelas X, di kelas Y, rata-rata nilai statistika adalah 31, dan simpangan bakunya 6. C dan D, siswa kelas Y memperoleh nilai statistika 34 dan 28. Jadi, standar skor atau rata-rata standar adalah 50 dengan simpangan baku 5. Jadi, soalnya bandingkan nilai keempat siswa tersebut. Jadi, di sini teman-teman langsung aja ya ada latihan soal. Tolong dikerjakan latihan soalnya selama 3 menit. Yang bisa menjawab boleh raise hand ya teman-teman, ditunggu selama 3 menit. Terima kasih.
Baik teman-teman, karena sekiranya sepertinya udah pada ngerjain masing-masing ya, dan tidak ada yang mau raise hand, jadi boleh tolong selanjutnya, Amir. Ini jawaban latihan soalnya. Yang pertama, hitung dulu Z-score untuk masing-masing siswa. Nilai A-nya tadi kan 64. Z-nya sama dengan 64 dikurang 57 sama dengan 7 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nilai B 43. Z-nya sama dengan 43 dikurang 57 dibagi 14 sama dengan minus 1. Nilai C-nya 34. Z-nya sama dengan 34 dikurang 31 dibagi 6. 34 kurang 31, 3. 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Nilai D-nya 28. Z sama dengan 28 dikurang 31 dibagi 6. 28 dikurang 31 minus 3 dibagi 6 sama dengan minus 0,5. Boleh selanjutnya? Saya kembalikan ke Maulidia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Sania. Eh, itu referensi dari yang menjadi acuan kita untuk mencari materi. Dia selanjutnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya akan dilanjut presentasi kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 9. Izin Prof. Henry, apakah dilanjutkan dengan kelompok 10 terlebih dahulu, Prof? Ya, dilanjutkan dulu Bu Esti. Baik, terima kasih, Prof. Silakan kelompok 10. Ya, Basil boleh minta tolong dibantu share screen.
Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Terdengar terdengar. Mutia, jelas. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Prof. Endri, Ibu Hesti, dan juga Ibu Ayu, selaku dosen mata kuliah Statistika. Pada hari ini kami dari kelompok 10 3PB2 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian, contoh, dan cara menghitung tes skor. Boleh kesalin dia berikutnya? Baik, adapun anggota kelompok dari kelompok 10 ini, yang pertama ada saya sendiri, Mutia Amelia Priyandini, dan juga rekan saya, Muhammad. Salin dia berikutnya. Baik, adapun materi pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini, yang pertama mengenai pengertian tes skor, yang kedua kegunaan tes skor, yang ketiga cara menghitung tes skor, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Boleh kita ke salin dia berikutnya. Baik, di sini pengertian tes skor akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Pengertian tes skor adalah angka statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi, namun dengan skala yang berbeda dari Z-score. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami apa sih itu tes skor, nah misalnya ada siswa yang namanya Adi. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh nilai Adi dari rata-rata kelompoknya, maka kita menggunakan tes skor untuk dapat membandingkan nilai tersebut dengan nilai rata-rata di kelas. Dan nilai tes skor itu untuk mengetahui apakah nilai Adi itu lebih tinggi atau nilai Adi lebih rendah dari nilai rata-rata di kelasnya. Nah, sebenarnya tes skor ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dari pengertian Z-score tadi gitu. Nah, kemudian tes skor ini pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor min distribusi. Nah, jadi tes skor ini akan menunjukkan seberapa jauh nilai dari nilai rata-rata. Nah, tes skor ini dibuat juga agar lebih mudah dipahami dan nantinya nilai hasilnya itu tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, sehingga lebih mudah untuk dibaca karena nilainya itu kalau tadi kita lihat hasilnya di Z-score ya di kelompok 9 tadi, hasilnya ada min 1, sekian, ada 0, sekian gitu, dan itu masih belum berupa angka bulat yang positif gitu. Makanya dengan adanya tes skor ini itu nanti hasil datanya bisa diubah menjadi data yang bulat positif agar lebih mudah untuk dibaca nilainya. Boleh kita kesalin dia berikutnya. Baik, nah selanjutnya apa sih kegunaan dari tes skor itu sendiri? Di sini ada 3 kegunaan dari tes skor. Yang pertama, angka dari data Z-score tidak bulat. Nah, misalnya ketika ada suatu nilai yang nilainya itu lebih rendah dari rata-rata, maka kita bisa nih menggunakan tes skor supaya lebih mudah dibaca dan dibandingkan dengan nilai data yang lain. Nah, tes skor ini juga bisa membuat angka itu menjadi positif. Jadi tidak ada angka minus yang mungkin itu dapat lebih mudah dipahami gitu dan dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Lalu yang kedua di sini ada menghilangkan nilai min pada Z. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat ya di kelompok sebelumnya, bahwa hasil-hasil dari nilai Z-score itu masih ada yang berupa 0,5, minus 1, dan sebagainya. Nah, Z-score itu tidak seringkali menghasilkan nilai bulat yang positif gitu. Makanya dengan adanya tes score ini bisa mengubah nilai yang minus dan 0, sekian itu menjadi nilai bulat yang positif. Lalu yang terakhir ada membandingkan posisi subjek dalam kelompok. Nah, membandingkan posisi subjek dalam kelompok itu berarti melihat di mana posisi nilai itu jika dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya di dalam suatu kelompok. Nah, misalnya kalau ada sekelompok nilai di kelas yang ingin kita ketahui siapa sih yang lebih tinggi nilainya gitu dibanding dengan di rata-rata yang lainnya di kelas. Nah, maka kita bisa membandingkan posisi setiap nilai tersebut dalam kelompok berdasarkan nilainya. Jadi kita bisa tahu siapa yang ada di posisi teratas, tengah, dan bawah gitu dengan menggunakan tes skor ini. Seperti itu. Boleh kita ke salinja berikutnya?
Baik, selanjutnya materi mengenai cara menghitung tes skor akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad. Kepada Muhammad, saya silakan. Oh ya baik, terima kasih Mutia atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan mengenai cara menghitung T-score. T-score ini punya rumus yaitu T sama dengan 50 ditambah 10 dikali Z. Nah, T-nya sendiri itu adalah T-score dan Z-nya itu adalah Z-score. Nah, rumus ini dipakai apabila Z-score-nya ini diketahui. Nah, sedangkan jika Z-score-nya itu tidak diketahui, maka kita perlu mencari dulu Z-score-nya, yaitu pakai rumus yang kedua, yaitu T sama dengan X dikali, T sama dengan X dikurang X bar dibagi S dikali 10 ditambah 50. Nah, X-nya ini adalah nilai yang ingin dihitung T-score-nya. Kemudian X bar itu adalah rata-rata dari kelompok data. Dan S ini adalah simpangan baku atau standar deviasi dari kelompok data. Boleh selanjutnya. Nah, langkah-langkah menghitung T-score ini, yang pertama yaitu tentukan dulu nilai X-nya, kemudian hitung rata-ratanya, kemudian hitung simpangan bakunya. Jika simpangan bakunya belum ada, kita perlu mencari dulu. Kemudian yang keempat yaitu substitusikan nilai ke dalam rumus. Boleh selanjutnya. Nah, di sini terdapat contoh nilai dalam bentuk tabel ya teman-teman. Di sini terdapat nilai 74, 77, dan sekian. Dan seterusnya. Nah, gimana sih cara menghitung T-score-nya itu? Nah, caranya itu jika Z-score-nya itu tidak kita ketahui teman-teman, maka kita pakai rumus yang T sama dengan X dikurang X bar dibagi S dikali 10 ditambah 50. Nah, sedangkan jika Z-score-nya itu diketahui, kita juga bisa langsung pakai rumus yang tadi teman-teman, yaitu T sama dengan 50 ditambah 10 dikali Z. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu kita ingin mencari nilai X. Nilainya 74. Nah, jadi tinggal dimasukin ke dalam rumus, yaitu 74 dikurang rata-rata. Rata-rata dari nilai-nilai ini yaitu adalah 85,08. Kemudian dibagi standar deviasinya. Standar deviasinya itu adalah 7,48. Kemudian dikali 10 ditambah 50. Kemudian 74 kurang 85,08 hasilnya yaitu 62,63. Dibagi standar deviasi yaitu 7,48 dikali 10 ditambah 50. Itu hasilnya minus 1,48 dikali 10 ditambah 50. Nah, jadi kita ketemu nih teman-teman, Z-score-nya yaitu minus 1,48. Nah, untuk mencari Z-score-nya kita tinggal kalikan saja minus 1,48 dikali 10 ditambah 50. Nah, jadi hasilnya itu adalah 35,2 teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, ini kan ada perkalian dan pertambahan. Yang didahulukan adalah yang perkalian dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kayak gitu teman-teman. Ingin mencari, misalnya kita ingin mencari nilai X, nilainya yaitu 77. Nah, Z-score-nya itu kan minus 1,08. Nah, tinggal dimasukin aja ke dalam rumus teman-teman. Ini kan kita udah tahu nih Z-score-nya, udah ada angka Z-score-nya. Nah, tinggal minus 1,08 dikali 10 ditambah 50 aja. Nah, itu nanti hasilnya adalah 39,2. Hasilnya itu adalah berupa T-score, teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasannya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung Z-score-nya, teman-teman. Boleh selanjutnya? Lagi. Nah, ya teman-teman di sini ada tabel berupa nilai-nilai dan sudah tersedia Z-score-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan Z-score-nya ini ke dalam rumus yang tadi teman-teman. Yaitu T sama dengan 50. T sama dengan 10 dikali Z
ditambah 50 teman-teman. Boleh teman-teman dihitung dulu. Ya teman-teman, karena ini nilainya ada banyak ya teman-teman, maka kalau teman-teman ingin menjawab satu nilai aja nggak apa-apa teman-teman. Misalnya teman-teman mau jawab nilai X, kan nilai X itu 12 ya teman-teman. Nah, z-score-nya itu minus 1,8521. Nah, jika teman-teman ingin konversi z-score-nya satunya aja ke t-score-nya boleh teman-teman. Jadi ada 9 nilai, kita butuh 9 orang kalau teman-teman mau satu-satu. Tapi kalau teman-teman mau hitung semua juga boleh teman-teman. Dihitung semua ya. Ya baik bro. Ya teman-teman dihitung semua ya teman-teman nilai-nilainya.
Boleh coba jawab nggak mau? Ya boleh Amir. Ya, silakan diisi. Ini kecil-kecil banget ya. Oke, baik. Yang nomor 1 jawabannya 31,479. Yang nomor Dari 2 mana asalnya? asalnya dari 50. Pertama kita kalikan dulu Z-score-nya sama 10. Minus 1,8521 dikali 10 menjadi minus 18,521. Habis itu ditambah minus 18,521 ditambah 50 menjadi 31,479. Lalu yang kedua, Z-score-nya minus 1,6097 dikali 10 menjadi minus 16,97 ditambah 50 menjadi 33,903. Lalu nomor 3 minus 0,854 dikali 10 menjadi minus 8,854 ditambah 50 menjadi 41,146. Lalu nomor 4 0,5634 dikali 10 menjadi 5,634 ditambah 50 menjadi 55,634. Lalu nomor 6 nomor 5 0,08005 dikali 10 menjadi 0,805 ditambah 50 menjadi 50,805. Nah, nomor 5 sama 6 ini karena jumlah Z-score-nya sama, jadi jumlah T-score-nya juga sama. Lalu nomor 7. Nomor 7 minus 0,4024 dikali 10 menjadi minus 4,24 ditambah 50 menjadi 45,976. Lalu nomor 8 0,8049 dikali 10 menjadi 8,49 ditambah 50 menjadi 58,049. Karena nomor 8 dan 9 sama, hasil T-score-nya itu sama. Lalu malah 8 sampai 9 dan 10 Z-score sama, maka T-score juga sama. Lalu nomor 11 1,2878 dikali 10 menjadi 12,878 ditambah 50 menjadi 62,878. Lalu yang terakhir nomor 12 Z-score 0,3219 dikali 10 menjadi 3,209 ditambah 50 menjadi 53,209. Sudah Muhammad. Ya baik, terima kasih Amir sudah menjawab, dan benar ya teman-teman jawaban Amir semua. Ya, ditampilkan. Ya, boleh salin dia selanjutnya. Nah, ini pakai rumus yang berbeda ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau pakai rumus yang tadi Amir jelaskan, yaitu Z-score, mencari T-score yaitu mencari T-score yaitu 50 ditambah 10 dikali Z juga bisa teman-teman. Nah, tapi di sini saya menjawabnya menggunakan rumus yang satunya lagi teman-teman, yaitu X dikurang X bar dibagi S dikali 10 ditambah 50.
Nah, jadi nilai X yang nilainya 12 yaitu T-skornya 31,4. Untuk nilai X yang 13, T-skornya yaitu 33,9. Untuk nilai X 16, T-skornya yaitu 41,1. Kemudian untuk nilai X 22, T-skornya yaitu 55,6. Kemudian untuk T-skor untuk nilai X 20, T-skornya yaitu 50,8. Kemudian untuk nilai X 18 yaitu T-skornya 45,9. Boleh selanjutnya. Kemudian untuk nilai X 23 yaitu T-skornya 58,0. Kemudian untuk nilai X 25, T-skornya yaitu 62,8. Kemudian untuk nilai X 21, T-skornya yaitu 53,2. Nah, begitu teman-teman, hasil jawaban Amir juga benar teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau rumus yang lebih cepat, yaitu rumus yang tadi Amir jelaskan ya teman-teman, yaitu 50 ditambah 10 dikali Z. Jadi kita tinggal mengkalikan Z-skornya itu kita kali 10 dan ditambah 50. Nah, nanti hasilnya itu adalah T-skor teman-teman. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad atas penjelasannya mengenai latihan soal dan juga contoh soal. Jadi ketika teman-teman tadi ya yang dipaparkan jawabannya oleh Amir, kalau misalkan nilai Z-skornya itu sudah diketahui, teman-teman boleh nih menggunakan rumus soal yang dikerjakan oleh Amir tadi. Tapi kalau misalkan nilai Z-skornya belum diketahui, maka bisa juga menggunakan rumus yang tertera di layar ini. Baik, boleh ke Salindia berikutnya. Baik, berikut untuk sumber referensi yang kami gunakan dalam mencari materi pada hari ini. Boleh Salindia berikutnya. Ya, sekian sudah presentasi dari kami kelompok 10 mengenai pengertian contoh dan cara menghitung tes skor. Kurang lebihnya kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Andri. Ya, baik, terima kasih. Ya, dua kelompok membahas Z-score dan T-score ya, atau sering dengan distribusi Z dan distribusi T. Ya, Z-score dan T-score kita ada sebetulnya distribusi sebaran ya, distribusi itu untuk melihat sebaran. Tadi kan sudah dibahas juga oleh kelompok ini yang maju. Nah, sebuah penelitian itu datanya nggak tersedia seperti yang di kelompok yang disajikan kelompok ini tadi. Diketahui Z-nya sekian, sudah diketahui standar deviasinya sekian. Tidak demikian, tapi data mentah ya. Jadi ya contoh Anda ke lapangan ingin menguji tentang kemampuan menulis deskriptif di satu katakan Jakarta Timur, di semua SMP Jakarta Timur gitu kan, bervariasi datanya kan. Nah, kemudian dapatlah dari sekolah ini nilai yang 80 sekian, 70 sekian semua dari diperoleh ya, sudah diperoleh. Kemudian Anda akan menghitung untuk menguji hipotesis. Nah, karena Anda merasa ragu ya, tidak yakin yang nilai 60 itu benar-benar nilai 60, yang 70 itu benar-benar menggambarkan 70 dan yang di sekolah A maupun sekolah B itu sama ya, standarnya beda, maka itu dikonversi dulu menjadi Z-score atau T-score. Ya, gunanya untuk itu. Jadi untuk menemukan skor baku ya, distribusi Z atau distribusi T ini digunakan untuk membuat skor baku. Tapi kalau begitu data dari lapangan Anda peroleh, kemudian Anda hitung statistik, berarti Anda menghitung berdasarkan data mentah. Nah, data mentah itu bisa digunakan apabila populasi Anda hanya di satu tempat, contoh di satu SMA, SMP, atau satu sekolah yang lingkupnya sejenis ya, homogen. Nah, itu baru bisa menggunakan data mentah. Tapi kalau Anda mengambil data sumbernya ada bervariasi, ya, yang dimungkinkan inputnya berbeda atau kualitasnya berbeda, maka perlu ada Z-score atau T-score, memilih Z-score atau T-score atau yang disebut dengan menghitung nilai baku. Ya, jadi nilai baku. Nah, tapi ada catatannya. Nah, Z-score itu digunakan ketika populasi diketahui ukurannya.
tahu populasinya berapa sih? Populasi tahu nggak apa yang dimaksud populasi? Siapa yang bisa menyebutkan populasi? Podium semuanya ya? Jangan nggak ada yang ikut kuliah ini ya Bu Esti ya? Jumlah data bukan Prof. Nah, populasi itu adalah jumlah data yang dari lingkup sumber data yang ditentukan. Nah, dari populasi kita ambil sampel. Tapi kalau kita sudah tahu populasinya itu contoh di Jakarta, di DKI Jakarta, populasinya anak SMP itu berapa, berarti diketahui jumlahnya. Nah, itu kita bisa menggunakan skor bakunya adalah Z-score. Tetapi kalau jumlahnya itu tidak diketahui, maka kita memilihnya adalah T-score. Menggunakan T-score itu landasannya pemikirannya ya. Jadi kita harus membakukan dulu nilainya dengan T-score atau D-score, baru bisa masuk di pengujian hipotesis. Nah, oleh karena itu di dalam penghitungan Z-score atau T-score itu, ya latihan yang Anda gunakan datanya sudah disajikan, tapi pada kenyataannya data itu belum ada. Belum tersajikan ya, minnya berapa, standar deviasinya berapa, belum tersajikan. Nah, dalam statistik nanti, dalam penelitian yang sesungguhnya, berarti Anda harus menghitung dulu minnya berapa. Ya, min ya, bukan mean. Minnya berapa, dihitung dulu dari ya, hitung dulu minnya berapa, kemudian nanti standar deviasinya berapa, lalu dihitung, dikonversi ya. Kalau guru-guru mengatakan dikonversi dari nilai mentah ke nilai baku. Seandainya Anda nilai baku yang Anda pilih Z-score, maka berapa nilai mentah terhadap rata-rata, kemudian dibagi standar deviasi, masuk kepada nilai bakunya seperti itu. Sampai ke banyak datanya, berapa kalau datanya ada 200 ya sampai 200 masing-masing dihitung Z-score-nya. Nah, lalu setelah skor bakunya muncul baru bisa digunakan untuk pengujian hipotesis, entah Anda menggunakan eksperimen dengan uji dua rata-rata, atau Anda menghitung korelasi dengan produk momen, tapi datanya adalah sudah data baku. Data baku seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya, ini data konversi data ini kalau kepentingan di sekolah ya, guru-guru, bukan untuk penelitian tapi untuk guru-guru. Z-score itu sudah digunakan untuk membandingkan satu orang dengan standar deviasi yang ada di sekolah. Jadi dihitung dulu titik tengahnya di mana, kemudian kita hitung standar deviasi. Penyimpangan dari anak anak katakanlah si A terhadap nilai bakunya berapa, terhadap standar deviasinya berapa, kemudian akan terhitung, akan ditemukan Z-score-nya berapa. Nah, Z-score itu artinya nilai baku ya, yang melihat satu anak dengan anak yang lain. Nah, ini biasanya digunakan guru di dalam penentuan kenaikan kelas. Datanya dikonversi sehingga mendapatkan data baku, lalu ditentukan mencapai KKM atau tidaknya, terus dari situ. Nah, kemudian kalau kita menghitung statistik untuk tujuan menguji hipotesis, nah ini bisa kita gunakan karena sudah variansinya sudah baku ya, variansi satu dengan yang lainnya sudah hitung dengan nilai baku dibandingkan dengan nilai mentah yang langsung dari lapangan. Dan biasanya Z-score ini digunakan untuk populasinya sangat besar sehingga Anda ragu apakah nilai yang diperoleh itu mencerminkan kualitas yang sesungguhnya atau tidak, maka dikonversi dulu dengan Z-score. Nah, kemudian Anda silakan pelajari bagaimana kalau Z-score itu dihitung melalui tabel distribusi Z ya yang ada di dalam tabel lampiran-lampiran buku statistik. Z-score ini bisa digunakan untuk penelitian dan bisa digunakan untuk mengkonversi nilai ya ke nilai baku itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Aisyah? Aisyah nggak bertanya? Basil? Iya, Prof. Aman, Prof. Basil? Ya, cukup Prof. Cukup ya. Jadi, nah tadi saya mengirim bagaimana untuk menghitung Z-score dengan menggunakan distribusi
tabel distribusi ya. Nanti minggu depan kita pelajari tentang itu. Anda baca dulu. Bagaimana dari distribusi itu normal masuk daerah terima atau daerah tolak sehingga angka baku itu bisa nilai mentah bisa diterima sebagai nilai baku. Itu Bu Hesti. Baik, terima kasih Prof. Henry. Berarti untuk yang file ini kami unduh untuk dijadikan materi minggu depan juga ya, Prof ya. Ya, ya karena ini kan akan dipakai ke depannya akan terus berkaitan gitu. Betul, Prof. Baik, terima kasih Prof. Henry. Izin kalau begitu perkuliahan bisa kita akhiri ya, Prof ya. Ya, baik. Baik. Terima kasih Prof. Henry, teman-teman kelompok 9 dan 10 dan semua yang sudah hadir. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih, Prof. Pamit ya Bu Hesti. Iya, Prof. Terima kasih, Prof.